Gempa bumi adalah salah satu bencana yang kerap terjadi di Indonesia. Mereka tidak dapat diprediksi dan dapat menghancurkan kota hanya dalam beberapa detik. Siapa yang tidak mengingat bencana di tahun 2004, di mana Sumatera dilanda gempa bumi berkekuatan 9,1 magnitudo. Tercatat lebih dari 227.000 orang tewas akibat bencana itu. Kepulauan Indonesia hidup di antara 3 lempeng tektonik, di mana itu membuat Indonesia sangat begitu rawan diguncang gempa bumi. Salah satu zona seismik di Indonesia adalah Sunda Megatrust. Sunda Megatrust memanjang dari Kepulauan Andaman, Sumatera, Selatan Jawa, dan Bali Sumba. Beberapa gempa besar pernah terjadi di wilayah ini. Namun, ada celah seismik di wilayah Selat Sunda. Celah seismik sendiri sama dengan zona gempa bumi lainnya, namun zona ini cenderung tidak mengalami gempa besar dalam jangka ratusan tahun. Zona ini bisa dibilang zona sepi gempa, di saat zona lain mengalami gempa bumi signifikan, namun zona ini hanya mengalami beberapa gempa bumi saja. Tentu itu adalah kabar buruk jika zona ini tidak mengalami gempa dalam waktu yang begitu lama. Maka semua energi itu akan terpendam sedikit demi sedikit dan akan melepaskan semua energinya di saat yang tepat. Para ahli sendiri memang tidak dapat memprediksi gempa bumi, kapan dan di mana itu akan terjadi. Segala cara telah dilakukan untuk dapat memprediksi gempa bumi, namun hasilnya tetap saja nihil. Para ahli sendiri menggunakan dengan cara historis gempa di masa lalu. Gempa bumi sendiri merupakan sebuah siklus pengulangan. Gempa yang terjadi di masa lalu dapat terulang kembali di masa depan. Beberapa gempa besar pernah terjadi di Pulau Jawa dalam jangka ratusan tahun silam, namun hanya ada sedikit yang terdokumentasikan dengan baik. Pada tahun 1699, Jakarta yang dulunya dikenal dengan nama Batavia diguncang gempa bumi yang begitu besar. Beberapa sumber mengatakan jika pusat gempa berada di Selat Sunda. Gempa itu sangatlah begitu kuat, bahkan gempa itu kabarnya membuat gunung Salak erupsi di saat yang bersamaan. Gempa besar lainnya kembali terjadi pada tahun 1834. Sumber mengatakan jika gempa itu berpusat dekat kota Bogor. Tetapi gempa ini tidaklah sehebat gempa di tahun 1699. Gempa ini hanya menyebabkan 5 kematian dan menyebabkan runtuhnya sebagian istana Bogor. Berkaca dari peristiwa itu, apa yang akan terjadi pada Jakarta jika saja gempa tersebut terulang kembali? Tidak terhitung jumlahnya berapa orang yang akan terdampak langsung oleh gempa tersebut. Pada peta ini, kita akan mengetahui seberapa kuat guncangan yang akan kita hadapi. Warna merah sendiri merupakan tanda warna jika tersebut adalah tanah lunak. Tanah lunak merupakan sebuah tanah yang teksturnya lembut. Jadi, jika saat gempa, tanah itu akan memperkuat tingkat guncangan yang terjadi. Kita ambil contoh di salah satu kota di Meksiko. Pada tahun 1985, Mexico City pernah dilanda gempa berkekuatan 8 magnitudo. Ini yang terjadi pada kota tersebut. Lebih dari 10.000 orang tewas akibat bencana ini. Mexico City berada di bawah danau purba yang bernama Danau Texcoco. Jika terjadi gempa, Mexico City seakan-akan bergoyang seperti berada di atas sebuah jeli. Kira-kira itu sebuah gambaran yang akan terjadi jika saja gempa besar terjadi dekat Jakarta. Rumah, jembatan, apartemen, dan fasilitas publik akan mengalami dampak sangat begitu parah. Kebanyakan gempa besar dapat juga diikuti oleh tsunami. Tsunami akan terjadi dalam kurun waktu 20 menit setelah gempa utama. Kita hanya memiliki sedikit waktu untuk menyelamatkan diri. Usahakan untuk menuju ke tempat ketinggian dengan setidaknya 15 meter dari permukaan laut. Tsunami dapat mencapai hingga ketinggian 20 meter, namun di beberapa tempat mungkin berbeda. Tsunami bahkan akan menerjang hingga 2 km jauhnya. Ini adalah sebuah skenario tsunami yang dibuat oleh NOAA. Perhatikan berikut ini.
Terus ikuti channel ini dengan cara klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.